Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini aku baru pulang dari pasar. Pagi-pagi banget pengennya dapat yang segeran gitu. Jadi aku bawa uang 100.000. Kita dapat apa aja, kita lihat yuk. Nah ini aku buka dulu untuk proteinnya. Aku beli tulang ayam setengah kilo itu harganya 10.000. Jadi bunda kalau misalnya mau bikin sop tinggal beli aja tulang ayamnya. Jadi supaya lebih ekonomis gitu ya. Nah ini aku juga beli ceker 1 kilo itu harganya 26.000. Ini cekernya gede-gede dan khusus untuk kayaknya yang ibu-ibu di rumah nggak buat dagang, karena ada yang khusus buat dagang itu ukurannya kecil-kecil. Jadi supaya lebih enak gitu digigitnya, biasanya ibu-ibu pilihnya yang montok-montok gitu ya. Kalau tukang dagang biasanya belinya yang kecil-kecil supaya jadinya lebih banyak. Ini aku juga beli bayam 2 ikat, 1 ikat itu harganya 2.500 ya. Ini bayam biasanya dimakan untuk si adik, biasanya langsung pulang dari pasar aku masak, jadi si bayam gak boleh lama-lama di kulkas, kecuali dimasukin ke dalam plastik dan disimpan dengan rapat, itu alhamdulillah bayam itu bakalan awet gitu. Nah ini juga aku beli jengkol itu setengah kilo itu harganya 17.000 ya, 8.000 kalau nggak salah, 17.000 ya. Tadi teh aku pagi-pagi banget jadi keseliweran itu harganya. Nah ini juga si jagung itu 1 kilo lebih itu harganya 6.500, lagi murah ya. Mungkin karena panen raya jadi harganya murah banget. Buat yang bakar-bakaran cocok banget lah, ini jagung manis ya. Ini aku juga beli kayak capcay itu 1 bungkus harganya 3.000. Aku beli 2 bungkus. Aku juga beli sayur asemen gitu, itu harganya 3.000. 1 bungkus itu padahal gedean capcay ya, nggak tahu kenapa, bingung apa bedanya. Mungkin karena ini pakai cesim sama kol banyak gitu ya. Untuk sayur asemnya ada jagungnya, walaupun itu cuma sebelah nggak apa-apa. Yang penting aku kadang kalau mau bikin sayur asem cuma 1 panci kecil, jadi cukuplah untuk 1 keluarga. Lanjut kita mau unboxing lagi belanjaanku yang lain. Untuk sekarang harga cabai rawit kayaknya mahal banget, gak tahu kenapa. Aku beli cengkeh itu nggak sampai seperapat, tapi seperapat itu harganya 17.000. Aduh mahal banget. Biasanya cengkeh atau cabai rawit itu sekitaran harga 6.000 seperapat gitu kalau nggak salah ya. Jadi sekarang mahal banget, dan juga itu si cabai rawitnya itu muda-muda gitu ya, jadi nggak terlalu pedas, jadi sayang banget. Jadi kalau misalnya pakai sedikit kayaknya nggak kerasa ya bagi yang penyuka pedas. Ini tomat juga harganya melambung ya, 1 kilo harganya 16.000. Ini ukurannya gede-gede karena yang kecil-kecil itu cepat busuk, jadi aku pikir pilih yang gede-gede kayak gini. Buat nyambal itu 1 butir aja cukup. Nah ini aku juga beli semangka buat anak-anak itu 1 buah itu harganya 24.000. Itu sekitar 3 kilo lebih ya. Nah ini aku mau pindahin aja si proteinnya, tulang ayamnya ke dalam wadah, dan nanti mau aku bersihin. Gimana teman-teman, udah pada ke pasar belum? Gimana, udah tahu belum harga sekarang, kebutuhan sekarang itu harganya berapa? Untuk kemarin aku beli minyak ya, minyak goreng itu yang apa tuh, yang dari pemerintah itu 1 botol itu harganya 18.000, sama nggak sih? Untuk yang curah itu harganya 21.000. Jadi menjerit banget ya kalau misalnya harganya pada naik, sedangkan UMK itu belum pasti naiknya. Jadi yang udah pasti naik itu harga bahan pokok. Katanya sih dijamin gak bakalan naik, tapi nggak tahu tuh. Aku ke pasar tadi teh semua harga pada melambung, apalagi sayur-sayuran ya. Mungkin akibat cuaca. Nah ini hasil belanjaan aku. Lanjut aku mau bersihin ceker ayam. Ini nanti aku mau simpen di freezer karena nggak langsung dimasak, jadi aku mau bersihin ujungnya aja. Ini ayamnya, ceker ayamnya montok-montok, jadi cocok banget kalau misalnya dicemil gitu ya. Jadi ada yang buat digigit gitu. Kalau
misalnya beli di seblak biasanya kan kurus-kurus gitu bunda. Jadi kalau misalnya digigit itu agak sedikit menyusahkan dan susah banget dapat yang apa tuh yang dagingnya gitu ya. Sukanya makan ceker itu kayak ada kenyal-kenyalnya gitu, anak-anak suka banget. Kalau dulu mah ya bunda, teman-teman gitu dulu mah kalau misalnya makan ceker itu nggak boleh karena takutnya tulisannya kayak ceker ayam. Kalau sekarang mah jadinya favorit banget ya olahan ceker, karena menurut aku yang namanya ceker ayam itu rasanya enak banget. Kalau dibikin sop kaldunya enak banget, beda lagi sama daging yang dada ya. Dada mah kalau misalnya dibikin dimasak itu agak sedikit keras gitu ya, kalau apalagi kalau diangetin. Nah ini udah beres dicuci, tinggal dimasukin ke freezer. Jadi kalau misalnya udah pulang belanja bulanan itu agak sedikit repot ya. Jadi kita langsung beres-beres, dibersihin dan simpan di kulkas. Kalau misalnya ada baru pulang belanja mingguan itu aku selalu beli makanan yang udah jadi gitu, karena capek banget gak bisa langsung masak gitu. Kalaupun bisa masak itu, kalaupun ya nanti pas waktu agak sedikit siangan, jadi gak langsung masak gitu. Nah ini si cabai rawitnya yang super duper mahal itu aku mau potekin bagian ujungnya supaya jadinya lebih awet. Sayang banget ya udah mahal, ada sebagian yang busuk, jadi harus benar-benar dipilih supaya nggak nular ya. Kadang kan kita nggak milih itu disimbangnya repot ya, kalau beli seperapat dipilihin satu persatu. Jadi main ambil aja pasti ada yang busuk sebagian. Nah ini alasnya aku alasin sama tisu, kalau nggak ada boleh sama kertas ya, kertas kayak kertas koran. Tapi sekarang jarang ada di rumah yang pakai kertas koran. Dulu mah pas waktu zaman aku kecil, pas waktu si bapak kerja di Jakarta itu pulang pasti bawa kalau nggak majalah itu koran. Jadi di rumah tuh banyak koran. Tapi untuk sekarang susah banget ya dapat koran, jadi adanya tisu. Kalaupun ada kertas itu buku pelajaran si adik atau si kakak yang udah gak dipakai. Nah ini udah beres, tinggal kita simpan di dalam kulkas. Ini awet banget, bisa sampai 1 minggu asal tutupnya rapet ya. Nah ini hasil belanjaan mingguan aku, dan untuk bawang dan yang lainnya itu kemarin masih ada sisa, jadi aku bersihin aja. Lanjut kita masukin ke dalam kulkas. Sebelumnya kulkasnya udah dibersihin, dan ini ada sisa-sisa belanjaanku yang kemarin, jadi aku mau tata dulu. Sebenarnya ini nggak boleh kayak gini ya, harusnya dimasukin ke dalam plastik supaya lebih awet. Jadinya kalau misalnya disimpan kayak gitu biasanya cepat busuk, jadi aku masukin ke dalam kresek dulu ya. Nah ini udah aku masukin ke dalam kresek, jadinya lebih awet. Tinggal kita tata aja di dalam kulkas supaya jadinya lebih gampang nanti ngambilnya ya. Dan kalau kayak gini jadinya lebih awet bunda, kalau misalnya belanja mingguan bener-bener buat beberapa hari. Tapi kalau dulu pas waktu aku belum tahu itu namanya food prep, itu jadinya beberapa hari dapat busuk gitu. Jadi aku simpan sembarangan aja di kulkas, jadinya cepat busuk dan menular kemana-mana gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kulkas biasanya kan buat kayak sayuran, protein atau telur, tapi kalau buat aku kulkas itu buat nyimpan perbumbuan, jadinya lebih awet gitu ya. Kalau disimpan di suhu ruang biasanya ada sebagian yang busuk dan itu menular kemana-mana. Buat teman-teman yang udah cek harga di pasaran, bolehlah dicek, dikasih tahu di kolom komentar apa aja sih harga yang udah pada naik atau yang masih tetap segitu ya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.